Baik, nah kita akan melakukan sesi konseling kedua. Nah, kemarin AA sudah melakukan sesi konseling yang pertama ya. Kira-kira perubahan positif apa gitu pada dalam diri AA saja? Perubahan setelah melakukan konseling ini Ya, yang dalam seminggu ini. saya lebih ke gimana ya, lebih ke semangat gitu eh, ya kayak kondisi semangat terus lebih sebelum lintas itu berpikir. Kalau sekarang mah eh, sebelum melakukan hal-hal kayak gitu ya, jadi berpikir dulu. Nah, jadi AA lebih semangat dalam memikirkan hal yang positif ya. Ya, Dulu gitu sebelum bertindak gitu ya. Nah, kira-kira hambatan enggak dalam melakukan hal tersebut? ada sih jadi emang terbiasa kepikiran yang dulu gitu ya, yang sempat terjerumus ke pinjol. Jadi emang belum biasa, emang sebenarnya belum belum pernah sesemangat ini, jadi agak susah gitu ya untuk melupakan kejadian tersebut. Baik, jadi ya itu susah melakukan atau melupakan hal tersebut ya, Ya, yang masih sering kepikiran masalah tersebut gitu ya. iya. Ya baik, kembali lagi pada skema kognitif yang kemarin ya. Nah, kamu itu kan membuat skema. Nah, yang pertama itu skema A ya, Ya, yang bisa dibilang skema negatif mungkin ya. Nah, dan ada dua skema B, yaitu kebalikan, yaitu skema positif. Nah, menurut kamu baik ini kedepannya skema yang A atau yang B? kalau menurut saya dan dipikir-pikir lagi mah lebih ke base ya. Baik, jadi akan memilih skema B gitu ya. Kenapa sih bisa memilih skema B? Eh, ya seperti yang dibilang dari minggu lalu ya, yang pertama yang B lebih menunjukkan ke arah hal yang positif daripada ke A yang masih mengarah ke hal yang negatif. Oh ya baik, yang B mungkin akan merubah AA ke hal yang positif gitu ya. Ya, Oh iya baik, nah di sini AA ada di skala yang kemarin A itu ada di skala 3 ya, naik ke skala 5 ya. ya. Nah mungkin kalau sekarang dari 0 sampai 10 di mana itu AA merasa terpuruk dan susah berbebas dari masalah itu. Nah 10 itu ada terbebas dari masalah itu. Nah posisi skala berapa AA saat ini? Mungkin kalau sekarang mah ada di skala 7 sih kayaknya. 7 ya, berarti ya sudah mampu naik dari skala 5 ke skala 7 ya. Ya. Nah, apa yang AA bisa mampu naik dari skala 5 sampai 7? Mungkin karena saya lebih apa ya, karena saya sekarang jauh dari teman saya, gitu ya, bukan saya menyalahkan teman saya juga, tapi emang teman saya itu mengarahkan saya ke hal yang negatif sehingga saya terjerumus dan terlilit hutang tersebut, dan sehingga saya memilih untuk menjauh, bukan menjauh sih lebih membatasi lah kayaknya mah. Jadi AA membatasi ya dengan lingkungan pertemanan AA itu Ya. ya. Oh ya baik, di sini kita akan menggunakan dan dua kognitif yang A dan B. Ini supaya AA merasa lebih nyaman, AA boleh duduk Hmm. senyaman mungkin ya. Kemungkinan ucap berapa kali kognitif yang pertama itu jangan ngelakuin itu lagi ya. Nah, saya akan merekam yang dikatakan oleh AA dan bilang bisa dimulai dari sekarang. Ya. Sepertinya oleh Jangan gitu lagi, jangan gitu lagi, jangan gitu lagi, jangan gitu lagi, jangan gitu lagi. kenapa berhenti? Karena sekarang saya sudah apa ya, eh, sudah merasa baik gitu ya, merasa bahagia dengan apa yang sekarang saya rasakan gitu ya. Jadi sudah saya berhenti. Jadi AA sudah merasa lebih
baik daripada kemarin ya. Ya. Nah, sekarang mungkin dirubah kognitif yang kamu buat kemarin, kognitif yang B. Jadi kognitif yang B itu semangat ya. Ya. Boleh ya mengucapkan kembali dan berulang kali mengucapkan semangat ah. Ya. Semangat, 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 semangat. Nah, dari kognitif A dan B, kognitif yang mana kamu sering ucapkan? Mungkin kognitif yang B sih A, yang semangat. Jadi kamu lebih sering atau lebih banyak mengucapkan kata semangat itu. Nah, apa yang kamu rasakan? Bahagia. Bahagia, jadi kamu lebih merasa bahagia gitu ya dari kedua skema ini. Ya. Untuk kedepannya menurut kamu yang baik untuk hidup kamu yang mana gitu ya, A atau yang B? Yang B ya. Jadi kamu memilih kognitif dan yang B ya. Ya. Kamu kognitif yang B ini merubah diri kamu itu ke lebih yang positif ya. Ya. Nah, kira-kira kamu mau enggak menerapkan skema ini mau melakukan skema ini kapan? Skema B itu Dari kemarin-kemarin juga sudah siap Pak. Cuma emang belum produktif aja gitu. jadi kemarin-kemarin juga sudah siap ya melakukan, cuma belum produktif ya. Nah, kalau kamu lebih produktif, nah kamu akan melakukan apa gitu? Lebih giat lagi sih ya. Jadi dengan lebih produktif lagi kamu ya akan lebih giat lagi untuk bekerja ya. Baik, dapat saya simpulkan dari sesi konseling yang kali ini kamu tetap lebih memilih yang B ya. Skema yang B karena kamu merasa skema yang kognitif yang B ini akan merubah diri kamu ke hal yang positif ya. Nah, kamu juga akan membatasi lingkungan pertemanan ya, yang mungkin menurut kamu membawa kamu ke hal yang negatif ya. Contohnya kamu jadi lebih yang melakukan pinjaman online dan itu menurut kamu itu sulit membayarnya ya. Sewaktu-waktu bekerja gitu ya, kamu itu merasa stres gitu ya, nggak mau melakukan apa-apa gitu karena sering memikirkan tagihan itu. Kalau ada yang lagi gitu ya. Baik, jika di skala 0 sampai 10, nah di mana 0 itu merasa terpuruk dan 10 itu merasa bahagia gitu. Nah, ini skala harapan posisi saat ini Ada di skala 8 sih ya kayaknya kalau sekarang. baik, jadi saat ini ada berapa skala? 8 ya. Nah, kenapa kamu memiliki skala 8? Karena emang dari awal saya tujuannya hanya untuk bercerita, jadi seiring berjalannya waktu terus kita ketemu untuk kedua kalinya ya, jadi saya merasa lega gitu. Oh ya, baik, jadi kamu merasa lega dengan memilih skala 8 ya. Ini baik, mungkin nah kalau kedepannya gitu seminggu kedepannya AA akan melakukan hal apa untuk mempercepat mencapai tujuannya yang kamu inginkan. Saya akan lebih sering bukan sering sih ya, saya akan bisa mudah-mudahan saya juga bisa pilih-pilih lagi dalam pertemanan, dan semoga saya apa yang saya lakukan sekarang tidak menyinggung perasaan teman saya yang kemarin saya ceritakan. Oh iya, baik, jadi akan membatasi dengan pertemanan gitu ya. Itu nah baik, apakah dengan hal itu semua bisa dikerjakan dalam seminggu ini? Insya Allah sih, soalnya kan saya kerjanya di luar kota ya. Dianya masih di rumah gitu, ya masih di kampungnya, jadi mungkin saya juga bisa sih karena jauh. Ya baik, jadi kamu akan melakukan hal itu semua dalam seminggu ya ke depan. Bisa beritahu saya perubahan yang terjadi ya pada diri itu ya.
Baik, sesi konseling ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada banyak salah gitu ya. Terima kasih. Ya.